Sedikitnya sekitar 41 sesi adegan diperagakan oleh Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun alias GRT, tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti, 29 tahun asal Sukabumi, di Black Hole KTV. Informasi rekonstruksi tersebut berlangsung sejak pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, yakni pada saat tersangka GRT mulai dikeluarkan dari salah satu mobil dinas kepolisian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkan. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi penyidik Polrestabes Surabaya kemarin berhasil menghimpun sekitar 60 adegan dalam rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan Dini Sera Afrianti, ibu satu anak asal Sukabumi yang meninggal dunia karena dianiaya oleh pacarnya yang merupakan anak pejabat bernama Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun alias GRT. Pada Selasa kemarin. Jadi untuk puluhan adegan tersebut dihimpun oleh penyidik Satreskrim Polres Tabes Surabaya yang dibantu oleh anggota bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, dan 60 adegan tersebut dihimpun dari 3 lokasi kejadian atau lokus bukti yang menjadi area tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ini, mulai dari lokasi pertama yakni Black Hole KTV, tempat hiburan malam yang berlokasi di Landmark Mall lantai 3 Jalan Maijen Jonosuwoyo, Kelurahan Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Di lokasi tersebut terhimpun ada 41 adegan. Kemudian di lokasi kedua yakni apartemen yang disewa tersangka untuk ditinggali, yakni berada di kawasan Jalan Puncak Indah Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Di situ di lokasi kedua ini ada 10 adegan yang berhasil dihimpun oleh penyidik. Kemudian di lokasi ketiga yakni berada di area depan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, yang informasinya terhimpun 9 adegan. Jadi dalam adegan tersebut dari 60 adegan itu ya, akhirnya tampak juga bagaimana tersangka masuk bersama korban ke dalam tempat hiburan tersebut. Kemudian mereka terlibat cekcok di dalamnya, kemudian akhirnya terjadi aksi pemukulan hingga korban tak berdaya, tak sadarkan diri, lemas. Dan bahkan juga tampak beberapa adegan yang menunjukkan bagaimana korban itu yang terkapar sempat terseret mobil yang dikendarai tersangka, kemudian sempat juga terlindas pada tangan kanannya, dan juga sempat juga bagaimana adegan tersangka membopong korban untuk dievakuasi, dimasukkan ke dalam mobil, tapi di bagian bagasi belakang mobil Kijang Innova berwarna abu-abu untuk dibawa oleh tersangka. Kalau sesuai dengan kronologi adalah pertama dibawa ke apartemen, kemudian di apartemen dalam keadaan tak sadarkan diri, tetap dalam keadaan lemas, kemudian korban dievakuasi tempatnya tidak lagi dalam bagasi, kemudian ditaruh di kursi penumpang di sisi samping kiri sopir, dan kemudian dibawa ke RS National Hospital untuk dipastikan kondisi kesehatannya. Dan di lokasi rumah sakit tersebut ternyata dipastikan oleh tim medis rumah sakit tersebut korban dalam keadaan tidak bernyawa. Kemarin kami juga sempat menghimpun keterangan wawancara dari Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan, bahwasanya memang ada 3 lokasi untuk dilakukan lokus delikti, rekonstruksi atas dugaan kasus penganiayaan tersebut, dan pihaknya kemarin mengklaim menemukan banyak bukti di luar dari hasil BAP awal penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka, dan bukti tambahan tersebut ditemukan dari hasil melihat langsung rekonstruksi yang diperagakan oleh tersangka dalam melancarkan aksi tindak pidana yang dilakukannya terhadap korban. Kemudian kasus tersebut, hasil dari rekonstruksi tersebut nanti akan dilakukan gelar perkara tambahan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan asistensi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, dan nanti akan ditentukan apakah memang ada potensi penambahan pasal pembunuhan, ya nanti bisa menjadi konstruksi tambahan pada pasal hukuman terhadap tersangka. Kemudian kami kemarin setelah rekonstruksi juga sempat mewawancarai kuasa hukum korban. Ini adalah anggota dari tim kuasa hukum yang bernama Emai Purnama.
Bahasanya mereka kemarin mengakui bahasanya proses rekonstruksi kemarin berjalan dengan lancar dan memang sesuai dengan BAP yang dijalani atau yang disampaikan tersangka pada penyidik sempat dibaca atau dicocokkan dengan keterangan-keterangan fakta-fakta yang dihimpun oleh tim kuasa hukum dari pihak keluarga korban. Dan memang kemarin didapati temuan baru bahwasanya pihak tim kuasa hukum mendapati adanya aksi kekerasan selain luka benda tumpul ya, yang memang pada BAP awal adalah korban ini sempat mengalami luka memar pada bagian kepala akibat dipukul oleh tersangka menggunakan botol tequila pada bagian kepala, dan ternyata kemarin kuasa hukum menyampaikan ditemukan penjelasan mengenai temuan luka pada bagian leher korban yang sejak awal hasil visum yang dihimpun oleh atau ditemukan oleh pihak tim medis dan disimpan datanya oleh pihak kuasa hukum, bahwasanya terdapat sebuah luka pada leher yang diindikasikan akibat cekikan, dan ternyata ketika di-cross-check tim kuasa hukum melihat langsung rekonstruksi yang berjalan kemarin yang dilakukan oleh kepolisian, ternyata memang ada praktik atau aksi tambahan dari tersangka untuk melakukan kekerasan, yaitu dengan mencekik leher korban, kemudian berlanjut untuk melakukan aksi pemukulan menggunakan botol tequila sebanyak 2 kali di bagian kepala. Dan kemarin kami juga sempat menyinggung pada bagian motif yang latar belakangi si tersangka ini akhirnya terlibat cekcok dan kemudian melakukan aksi tindak pidana kepada korban, yang sementara ini pihak kuasa hukum masih menyimpulkan bahwasanya memang motif yang dilakukan oleh tersangka adalah karena adanya motif percekcokan semata. Namun ketika ditanya mengenai pemicu dari cekcok yang terjadi di antara mereka saat berjalan dari dalam tempat hiburan malam juga basement dari lokasi area parkir yang menjadi lokasi utama lokasi kejadian tindak pidana tersebut, ternyata pihak kuasa hukum masih belum dapat memastikan secara detail dan pihaknya lebih memilih untuk menunggu hasil penyidikan pengembangan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan menyinggung juga kemarin mengenai potensi adanya upaya dari pihak kuasa hukum untuk menambahkan pasal pembunuhan. Bahasanya tim kuasa hukum menjawab kalau memang pihaknya tetap akan konsisten dengan apa yang menjadi bahan konstruksi analisis hukum untuk pendampingan terhadap korban atau keluarga korban, dan manakala memang didapati adanya upaya-upaya untuk mengurangi konstruksi pasal yang membuat keadilan bagi pihak korban ini semakin dikurangi atau jauh dari apa yang diharapkan, maka pihaknya tetap akan melakukan upaya tindakan langkah hukum lanjutan. Demikian reportase kami, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan. Berikut liputan untuk Anda. rekonstruksi dari apa saja yang telah dilakukan tersangka Ronald dan juga yang dilakukan oleh korban saat kejadian itu pada tanggal 3 Oktober hingga tanggal 4 Oktober, di mana kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Ini dalam rekonstruksi ini kita didampingi juga dari kuasa hukum dari tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.